Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. NIM saya 2205211002 dan dosen pembimbing yaitu Bu Afrita Amelia STMT dan Pak Bakti Viata Sundawa STMT. Di sini saya akan berpresentasi rangkaian listrik yang berjudul tentang teorema superposisi. Yang dimana di sini saya disuruh dosen untuk berpresentasi dalam keadaan daring karena dosen kami sedang melakukan latihan lapangan. Dan di sini presentasi tentang teorema superposisi. Teorema superposisi menyatakan bahwa dalam rangkaian linear dengan beberapa sumber, arus dan tegangan untuk setiap elemen dalam rangkaian adalah jumlah arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber yang bekerja secara independen. Untuk menghitung rangkaian kontribusi masing-masing sumber secara mandiri, semua sumber lainnya harus dihapus dan diganti tanpa mempengaruhi hasil akhir. Saat melepas sumber tegangan, tegangannya harus diatur ke nol, yang setara dengan mengganti sumber tegangan dengan korsleting. Saat melepas sumber arus, arusnya harus disetel ke nol, yang setara dengan mengganti sumber arus dengan sirkuit terbuka. Ketika Anda melakukan kontribusi dari sumber, Anda harus berhati-hati untuk memperhitungkan tanda-tanda mereka secara terbaik untuk menetapkan arah referensi untuk setiap kuantitas yang tidak diketahui. Jika belum diberikan, tegangan atau arus total dihitung sebagai jumlah aljabar kontribusi dari sumber. Jika kontribusi dari sumber memiliki arah yang sama dengan arah referensi, ia memiliki tanda positif. Mungkin sebaliknya, bisa jadi jika memiliki arah yang berlawanan, maka bertandanya negatif. Perhatikan bahwa jika sumber tegangan arus memiliki resistansi internal, ia harus ditetapkan di sirkuit dan masih harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengilustrasikan teorema superposisi dan pada saat yang sama menggunakan sumber dengan resistansi internal, hanya perlu mengatur voltage sumber atau arus ke nol yang membuat resistansi internal sumber tetap utuh, atau Anda dapat mengganti sumber dengan resistor yang sama dengan resistansi internal. Terus, teorema superposisi akan sangat membantu kita ketika menganalisa rangkaian dengan beberapa sumber. Jika sumber rangkaian memiliki dua atau lebih sumber bebas, satu cara untuk menentukan nilai dari variabel tertentu atau tegangan atau arus adalah dengan menggunakan analisis mesh atau node seperti yang telah didiskusikan pada pembelajaran sebelumnya. Cara lain adalah dengan menentukan peran dari tiap sumber bebas terhadap variabel dan menjumlahkannya. Cara ini dinamakan teorema superposisi. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari sumber satu bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber secara terpisah. Bagaimanapun, untuk menggunakan teorema superposisi, kita harus ingat bahwa yang pertama, kita menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lainnya. Ini berarti kita menggantikan setiap sumber tegangan 0V atau short circuit dan tiap sumber arus dengan 0 ampere atau open circuit. Dengan ini kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Yang kedua, sumber tak bebas dibiarkan aktif karena dikendalikan oleh variabel lingkaran pada rangkaian. Nah, ini dia langkah-langkah untuk menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber. Temukan keluaran atau tegangan arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk kita mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui pengganti sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Nah, ini dia saya sudah membuat contoh soalnya, tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui rumus dari rangkaian teorema superposisi ini. Dan di sini saya telah membuatnya. Rumus teorema superposisi.
Teorema ini hanya digunakan untuk rangkaian linear. Rangkaian linear adalah rangkaian yang memenuhi Y sama dengan Kx, yang dimana K adalah konstanta, X adalah variabel. Untuk tiap rangkaian linear dengan beberapa jumlah sumber tegangan atau sumber arus dapat dianalisa menggunakan penjumlahan aljabar dengan tegangan atau arus yang dihasilkan untuk tiap sumber bebas yang aktif sendirian, ketika sumber bebas lainnya digantikan oleh impedansi internalnya. Terus masuk kita ke bagian contohnya, contoh soal. Dan sini saya sudah membuatnya. Yang pertama, soal pertama, hitung arus I menggunakan teorema superposisi. Di sini sudah diketahui dan di sini kita sudah mengetahui jumlah volumenya, yaitu 20 volt. Dan di sini sudah diketahui arusnya, yaitu 10, 15, dan 10. Solusinya adalah pertama kita aktifkan sumber tegangan dan mematikan sumber arus, atau kita gantikan dengan impedansi internal open circuit. Dan ini dia, ini I1-nya, dia kemari ya, ini sebuah rangkaian paralel ini. Rangkaian paralel, jadi I1-nya sama dengan 20, ini 20 per 10 ditambah 10 dikali 1. Nah, dapat 1 dari mana, Bang? Nah, dapat 1 itu dari sini tadi. Nah, kan sudah diketahui di sini. Jadi dia dapatlah hasilnya 1 ampere. Selanjutnya kita aktifkan sumber arus dan mematikan sumber tegangan, atau kita gantikan dengan impedansi internal source circuit. Ini kita mencari I2-nya, ya, seperti tadi. I2 sama dengan negatif 20 per 10 ditambah 10. Dapat 20 ini tadi dari sini ya, dari volt tadi, volt. Dan ini dia dikali 1, ini dikali 1 sama dengan hasilnya negatif 0,5 ampere. Dan setelah semua kita dapat I1 dan I2-nya, I1 sudah dapat dan ini I2-nya sudah dapat juga hasilnya, maka kita jumlahkan seluruhnya. Dan I adalah I1 ditambah I2 sama dengan I1 ini tadi hasilnya kita mendapatkan 1 ampere. Ini ya, 1 ampere. Dan I2-nya kita telah mendapatkan ini hasilnya negatif 0,5 ampere dan hasilnya adalah 0,5 ampere. Dan inilah dia cara kerja dari teorema superposisi. Dan selanjutnya adalah jika sebab dan akibat mempunyai hubungan linear, maka akibat jumlah sebab yang bekerja sama-sama dengan jumlah akibat jika masing-masing sebab bekerjanya dengan sendiri-sendiri. Dalam rangkaian listrik hanya ada 2 besaran utama, yaitu besaran tegangan dan arus. Sehingga jika sebab adalah tegangan, maka akibatnya adalah arus dan sebaliknya. Jadi dalam rangkaian listrik, kita dapat mengetahui sumber arus atau sumber tegangannya. Dan kesimpulan pada presentasi hari ini adalah teorema superposisi berlaku pada sistem linear atau sistem yang terdiri dari elemen pasif linear, sehingga dapat dikatakan sebagai berikut. Jika sejumlah sumber energi independen bekerja sama pada suatu sistem linear, maka akibat sama dengan jumlah akibat jika masing-masing sumber energi bekerja sendiri-sendiri. Sumber yang tidak bekerja diganti dengan resistansi dalamnya. Oke, baiklah, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang dimengerti dengan cara presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.